Allah Ta'ala. Orang yang meminta kepada dukun itu kemudian berhasil, dia ngangkat derajatnya, dia ngangkat jabatannya, dia melakukan perbuatan musyrik. Di dalam dada tubuhnya itu pasti ada dajjal. Nah ini dia nggak tahu. Orang begini dia nggak tahu. Kemudian yang ketiga adalah berani dengan orang tua. Nah Mbak Nafisah ini masuk yang ketiga. Yang dengan tidak sengaja beliau mengembangkan cara berpikir yang berani dengan orang tua, jengkel dengan orang tua, dan itu nggak sekali. Ngapain sih sholat? Percuma sholat juga. Terus? Ya tapi nggak didengerin. Tapi yang ada sholatnya nggak khusyuk. Soalnya banyak bisikan. Jadi ketika wudhu, sholat, dan membaca Iya. Al-Quran. Ya. Iya, Keluarga tahu tentang ini ya? tahu. Apa reaksi? Orang tua maaf masih ada? Ada. Apa kata orang tua? Waktu itu orang tua ngajak ke orang pintar. Berobat. Pernah diruqyah. Tapi yang ada malah sering kesurupan. Mereka ada pertanyaan nggak? Buat Mbak? Kalau misalnya mau istirahat siang atau malam tidur gitu, sama terganggu gitu jadi. Iya, kalau malam suka gelisah, susah tidur, terus suka mimpi bersetubuh. Iya cukup letih, cukup capek dengan kondisi kayak gitu dan ingin mengakhirinya sebenarnya. Iya. Mbak Nafisah masih kuat berdiri sendiri? Bisa. Bisa ya. Mas Robi mau tanya boleh? Pernah mungkin ada kehilafan menyakiti orang lain? Kalau Masalah sama orang tua barangkali. menyakiti sih tidak. Tapi tadi Pak Ustadz maaf. Ada masalah sama orang tua. Orang tua. Ya, Ya pernah, dalam kondisi diem nggak marah tapi dianggap itu masalah seperti itu. ya pernah jengkel Sama orang tua, Ayah, Mama. ibu. Ibu. bapak. sama Bapak. Kami boleh tahu jengkelnya kenapa? Ya kalau dibentak suka ya ngerasa gimana gitu. Suka dibentak, Suka kasar. suka kasar. Mbaknya anak nomor 1 atau satu-satunya atau bungsu? Nomor 4, Dari berapa bersaudara? 5. 5. Kayaknya ada kesamaan dengan Om Riko ya Pak Ustadz. Amarah yang dipendam, jadi penyakit yang mungkin sekarang bahkan mengganggu sekali begitu. Iya. Ya. Jadi kayaknya memang beliau sebenarnya maunya nggak marah sebenarnya. Waktu dibentak sama ayah itu kayaknya emang berkali-kali sehingga beliau itu memunculkan rasa marah yang disimpan ceritanya. Jadi kalau dibilang benci sekali enggak, tapi ya benci aja, tapi enggak. Nah tapi karena itu terus-terusan terjadi dan beliau nggak mampu melawan, nggak mampu itu karena mencoba untuk tidak mau melawan. Tapi marah kan di sini, kemudian dipikirin kenapa kok ayah begini sama saya itu dipikirin. Nah pada waktu dipikirin ini yang ketemu bukan ya sudahlah saya harusnya sebagai anak hanya hormat pada orang tua. Ya sudah kalau ayahku seperti ini saya serahkan aja sama Allah. Nah itu solusi, itu sudah solusi. Tapi kayaknya beliau enggak, dia mikir kenapa ya aku begitu, kok aku dibedain dengan yang lain. Ah itu muncul itu pasti. Betul ya begitu ya? Iya. Nah karena ada perbedaan mulailah pikiran itu kemana-mana akhirnya. Nah akhirnya malah menjadi salah. Nah salahnya di sini kayaknya siapa namanya Mbak? Nafisah. Mbak Nafisah ini ada salah satu makhluk yang harusnya keluarnya besok di akhir zaman. Tapi ini sudah ada di Mbak Nafisah. Di kepalanya itu yang nggak bisa keluar. Ini ada insya Allah. Kemudian di dadanya ada. Aduh. Nah ini yang dia Ya, selalu sering menentang sesat. Allah. Sering sesat. Iya betul. Dan di tubuhnya Mbak Nafisah sendiri insya Allah ada ilmu dari orang tua sebelum Mbak Nafisah. Nah, ini berkecamuk. Kemudian ada kuncian dari saudara-saudara kita yang baca-baca itu. Jadi ini terkunci akhirnya kuncian itu memang tidak bisa menghilangkan.
tetapi malah menguatkan sehingga tadi Mbak Nafisa sudah betul. Iya. Malah tambah kesurupan gitu. Ya Iya. memang seperti itu. Jadi dikunci, jadi malah nggak menghilangkan. Nah ini malah menjadi kesurupan. Ya nggak hilang, nggak ada yang keluar dari tubuh Mbak Nafisa, nggak ada yang keluar. Malah lebih nggak nyaman. Kok gampang kesurupan ya saya sekarang. Semakin digituin semakin gampang sekali. Seperti itu. Pak Ustadz mohon maaf, Pak Ustadz pernah cerita sama Robi tentang makhluk akhir zaman yang ternyata sudah tersebar luas. Maaf, maksud Pak Ustadz Dajjal? Iya. Nah itu, tapi nggak apa-apa karena ini kan nggak tahu ya. Iya. Kenapa Dajjal itu muncul. Nah Dajjal muncul itu ada satu syirik. Jadi orang yang sudah melakukan kesirikan, menyembah bukan kepada Allah Ta'ala itu syirik. Itu pasti Dajjal ada. Kemudian yang kedua musyrik, meminta pertolongan bukan kepada Allah Ta'ala. Jadi ke orang pintar, kemudian ada jin masuk, kemudian terjadi sesuatu, berhasil, dia pikir dukun itu hebat. Enggak, dukun itu enggak hebat. Semua terjadi atas izin Allah Ta'ala. Orang yang meminta kepada dukun itu, kemudian berhasil, dia ngangkat derajatnya, dia ngangkat jabatannya, dia melakukan perbuatan musyrik. Di dalam dada tubuhnya itu pasti ada Dajjal. Nah ini dia nggak tahu. Orang begini dia nggak tahu. Kemudian yang ketiga adalah berani dengan orang tua. Nah Mbak Nafisa ini masuk yang ketiga. Yang dengan tidak sengaja beliau mengembangkan cara berpikir yang berani dengan orang tua, jengkel dengan orang tua, dan itu nggak sekali, beberapa kali. Akhirnya Dajjal ini masuk. Nah, masuknya nggak tahu orang itu, masuknya nggak akan tahu. Taunya setelah ada bisikan, loh kok bisikannya selalu kesannya kayak menentang Allah ya gitu. Kayak baca Quran dia bereaksi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah fasik. Fasik itu membanggakan. Jadi orang yang membanggakan dunianya, insya Allah Dajjal itu masuk. Jadi bangga anaknya pintar dicerita-ceritain, itu ada Dajjal. Bangga punya suami hebat dicerita-ceritain, temennya nggak tanya ada cerita, nah ini nanti dia istri ada Dajjal. Bangga anaknya itu hebat dari mulai kecil dapat beasiswa, SD, SMP, SMA, kuliah dapat beasiswa, dibanggain terus, orang tua itu ada Dajjal. Aduh. Jadi fasik itu akan masuk Dajjal, insya Allah seperti itu. Syirik, fasik, musyrik, durhaka kepada Iya. orang tua. 4. Sama satu lagi, putus asa. Putus asa. Nah, putus asa itu, orang yang putus asa itu nggak bisa bayar hutang, putus asa masuk Dajjal. Sehingga nanti dia bisikinnya loncat. Nah yang loncat dari gedung itu Dajjal sudah masuk. Dan Dajjalnya berhasil. Jadi orang yang bunuh anaknya, bunuh orang tuanya, yang ada yang bisikin itu Dajjal. Karena memang sejak awal dia nggak suka sama orang tuanya. Sehingga bunuh, sehingga masuk ke kantor polisi, ya polisinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ya secara fisik dia bunuh gitu aja. Iya. Coba ini sebelum Pak Ustadz doain. Iya. Ya. Mas Robi tuh pengen tahu. Hari ini datang sama Mama kan? Iya. Papa nggak datang ya? Datang. Datang. Saya panggil boleh? Boleh. Saya pengen Mbak itu ngomong sama Papa langsung. Iya. Maunya apa? Iya. Ngomong, ikhlasin, dikeluarin semua. Jadi jangan pendem-pendem jadi dendam, mengganggu ibadah ya Pak Ustadz. Iya, Iya. betul. Gitu, kamu ngomong sama Papa, berani ya? Berani. Berani ya? Ya Allah, sudah sepuh begini kok kamu. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Ya, mari sini bergabung sama Mas Robi. Di sebelah Mbak Nafisa, sebelah anaknya boleh, Mas Robi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh tahu namanya? Nama saya Ahmad Syafi'i. Oke. Ini anaknya betul ya? Betul, Anak kesayangan? pastinya. Pasti. Ngedidiknya aja yang keras ya? Bukan selalu gitu. Mungkin dari anak ke 5 anak tuh beda-beda. Ada yang cepat tersinggung, Oh, pemarah, terus tidak suka dengar omongan keras, betul. tidak suka dengan apa kata kita menyuruh atau bagaimana dia tersinggung. Ada. Ada. Semuanya macam-macam. Seperti adiknya ini wataknya keras sekali. Perempuan juga. Ya. Tapi keras. Abangnya keras. Nomor 2 keras, nomor 3 enggak. Oke, pengen tahu sih Mbak itu punya unek-unek itu apa? Sebelum nanti didoakan sama Pak Ustadz ya. Coba bicara sama Papa, tatap mata Papa. Kamu maunya apa? Ayo beraniin, beraniin. Tadi kan. Ayo ngomong. Pak, Ya. maafin Nabi saya kalau selama ini
suka menyimpan rasa jengkel sama bapak. Ngerasa dibeda-bedain. Terus Ngerasa nggak sempurna dibanding sama yang lain.